Maharani tampak asik melayani para pelanggan-pelanggannya. Minuman beralkohol dan kumpulan asap rokok selalu menemani hari-harinya dalam melayani para lelaki hidung belang. Wanita penghibur terpaksa menjadi jalan terakhirnya dalam mencari nafkah. Dulu, sebelum menjadi kupu-kupu malam, Rani bekerja sebagai penjual gorengan di terminal bus. Dagangannya tak begitu laku, apalagi kalau gorengan-gorengan itu dalam keadaan dingin. Tubuhnya lusuh dan kusam. Bau knalpot yang melekat di bajunya selalu mewarnai hari-harinya. Itu jauh berbeda dengan penampilan Rani yang sekarang. Tubuhnya wangi, bajunya seksi, dan tampilannya yang begitu menarik setiap kali kamu ada melihatnya. Perubahan dalam kehidupan Rani tak luput dari rayuan Mami Rati, seorang mucikari sekaligus orang yang membawa Rani dalam kehidupan malam. Awalnya Rani menolak tawaran dari Mami Rati, tapi karena tuntutan hidup yang begitu mendesak, membuatnya menerima tawaran itu. Lorong, itulah sebutan orang-orang sekitar menyebutnya. Lorong yang menawarkan segala keindahan dan kenikmatan duniawi. Sudah menjadi rahasia umum di kota itu. Bahkan, tempat yang konon dulunya hanya berdiri warung makan, kini berubah menjadi tempat penghibur dengan berkedok warung kopi. Setiap kali lelaki menginjakkan kaki, tak akan mampu untuk kembali. Seketika itu iman dipertaruhkan. Warga sekitar tak diam begitu saja. Mereka pernah melaporkan praktek maksiat di tempat itu. Karena bagaimanapun, masih banyak orang yang mempunyai iman, tak ingin kotanya tercemar nama baiknya. Mungkin semboyan uang selalu menang, itu selalu bertengger nomor satu di negara ini. Rani yang menjadi primadona di tempat itu menjadikan pundi-pundi uang dirauhnya. Bahkan bisa dibilang Rani menjelma menjadi kupu-kupu malam kelas atas dengan tarif paling tinggi. Tak jarang banyak petinggi-petinggi besar yang rela menggelontorkan uang puluhan juta hanya ingin berkencan dengannya. Pesona yang dimilikinya membuatnya sombong dan angkuh. Dia tak mau berteman dengan gadis-gadis yang baru di tempat itu. Bahkan, tak jarang banyak orang yang mendoakan agar Rani mendapat karma dari Tuhan akan perilaku buruknya itu. Sifat sombong Rani semakin menjadi-jadi setelah dia menjalin kasih dengan seorang pengusaha kaya yang dulu menjadi pelanggan setianya. Dia rela dijadikan selir asal uang selalu mengalir. Rahasianya bisa ditutup rapat dari istri sah Pak Heru selama bertahun-tahun. Hingga Pak Heru bertemu gadis cantik berwajah ayu.
Wulan, pendatang baru itu sekejap menjadi primadona, menggeser Rani. Rani serta-merta tak hanya diam begitu saja. Dia tak terima posisinya digeser oleh seorang gadis desa yang masih lugu itu. Entah kenapa Wulan selalu mempesona di mata para lelaki hidung belang. Mungkin karena sifat yang masih malu-malu dan masih muda itulah yang membuatnya menjadi rebutan di kalangan buaya darat. Termasuk juga Pak Heru yang ternyata diam-diam terpikat akan pesona Wulan. Rani sangat marah mengetahui kabar itu dari teman baiknya. Sudah pasti pundi-pundi uang tak akan didapatkannya lagi, karena selama ini Rani menjadikan Pak Heru sebagai mesin ATM untuknya. Dia tak ingin jatuh miskin kembali. Rani sudah terlena dengan kehidupan foya-foya dan gemerlapnya malam. Segala cara pun dilakukan untuk memikat hati Pak Heru. Tapi sifat bosan yang dimiliki oleh Pak Heru membuatnya gampang berpaling hati. Dan hati itu kini jatuh kepada Wulan. Siang itu, Rani merenung di depan kaca. Dia menyadari kulitnya agak sedikit kendor. Itu karena umurnya yang sudah tak muda lagi. Berbeda dengan Wulan yang masih muda dan kencang. Kulitnya juga masih mulus dan segar. Tiba-tiba ada bisikan di telinganya. Entah dari mana suara itu. Rani hanya mengingat kata-kata yang menyebutkan Nyi Darmi. Nyi Darmi. Tak hanya 1-2 kali saja, suara itu selalu terngiang-ngiang di telinganya hingga berkali-kali. Hingga dia pun bercerita kepada sahabatnya yang satu profesi dengannya. Sinta, sahabatnya mengambil kesimpulan bahwa Nyi Darmi adalah seorang dukun yang bisa memasang berbagai susu. Karena Sinta sendiri mengetahui dukun tersebut dari temannya, meski dia belum pernah mencoba susu tersebut. Keesokan harinya, Rani yang ditemani oleh Sinta segera menuju ke rumah Nyi Darmi. Tampak rumah bergaya klasik, tampak begitu megah dengan arsitek Jawa kuno. Baru sampai di depan pintu rumah, Rani dan Sinta disambut oleh sosok wanita seumuran dengan almarhum ibunya. Meski sudah berumur, tapi wanita itu masih mempunyai kulit yang kencang dan terawat. Tanpa basa-basi, Rani kemudian mengutarakan isi hatinya untuk memasang susu. Syarat yang diajukan sangat tak masuk akal, yaitu meminum darah burung gagak yang masih segar. Tapi demi orang yang dicintainya, dia rela untuk melakukannya. Akhirnya darah kental pun dihisap layanan serigala yang sedang kehausan. Setelah syarat pertama dilaksanakan Rani dengan baik, kini giliran Nyi Darmi beraksi. Susu yang terkenal dengan nama susu mayat itu dimasukkan Nyi Darmi melalui lengan tangan dan kemudian ke dahi. Tanpa butuh waktu yang lama, aura kecantikan terpancar dari wajah Rani, seolah ada cahaya yang menghiasi mukanya. Singkat cerita, Pak Heru pun kembali jatuh ke pelukan Rani. Bahkan kali ini Pak Heru lebih sayang kepadanya. Apapun yang diminta selalu diberikan, mulai dari rumah, mobil, dan perhiasan-perhiasan mewah lainnya. Rani semakin tak mau lepas dari Pak Heru. Sosok mayat yang dipakainya benar-benar memikat hati Pak Heru. Hingga suatu malam, Rani memergoki Wulan sedang asik duduk di pangkuan Pak Heru. Emosi dan kemarahan Rani pun tak terbendung lagi. Dia benar-benar cemburu dan dendam kepada Wulan. Maka diputuskannya lah kembali ke rumahnya Darmi untuk meminta bantuan. Nyi Darmi dengan senang hati menerima permintaan Rani
untuk mengirim guna-guna kepada Wulan. Wulan sendiri tak menyadari ada ancaman bahaya dalam hidupnya. Rani malam itu dengan diam-diam mengambil satu helai rambut milik Wulan. Dengan perantara rambut itulah aksi guna-gunanya Darmi pun dilancarkan. Tapi entah kenapa guna-guna itu tak bisa masuk ke dalam tubuh Wulan. Bisa dibilang ilmu hitam itu mental, tak lain karena Wulan sendiri juga dibentengi oleh seorang dukun yang amat hebat. Nyi Darmi kemudian mencoba bertarung dengan dukun tersebut. Tapi kemampuan Nyi Darmi belum sehebat dukun Wulan. Hingga Nyi Darmi pun akhirnya jatuh tersungkur dengan mulut yang berlumuran darah. Di sisi lain Rani melihat kejadian itu lari karena ketakutan. Dia tak tahu harus berbuat apa lagi. Dalam otaknya hanya ingin mengalahkan Wulan, dan itu tak mudah baginya. Karena dia tahu Wulan dibentengi oleh seorang dukun sakti. Maka diteruskannya untuk meracuni Wulan dengan menyampur racun ke dalam minumannya. Tapi sialnya, niat jeleknya itu terendus oleh Wulan sendiri. Wulan yang sedari tadi melihat gelagat yang tak biasa dari Rani. Wulan sendiri mengancam akan membongkar susu yang dipakainya pada semua orang, terlebih pada Pak Heru, yang ternyata telah dipelet oleh Rani. Mendengar hal itu, Rani lebih memilih mengalah. 1 minggu setelah kejadian tersebut, Rani memutuskan pergi dari lembah hitam itu. Wajahnya sendiri berubah menjadi keriput, karena dengan sendirinya susu itu akan sirna oleh berjalannya waktu. Pak Heru mati kecelakaan mobil. Tubuhnya hancur dengan usus yang terburai. Dan Wulan sendiri masih asik dengan dunia malam dan kenikmatan sesat itu. Sampai sekarang sulit untuk menghapus praktek prostitusi di dunia ini. Oleh sebab itu, bekalilah anak cucu kita dengan akhlakul karimah. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video